saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan dengan tema kedamaian di tengah kekhawatiran terdapat dalam Filipi 4 ayat 4-9. Nah, saudara-saudari, di tengah tekanan hidup, ketidakpastian masa depan, dan berbagai tantangan yang kita hadapi, bagaimana kita tetap dapat mempertahankan sukacita dan kedamaian? Nah, melalui firman Tuhan ini, Paulus memberikan kata kunci penting. Mari kita lebih mempelajari lebih mendalam. Kita menemukan 3 poin yang berkesinambungan yang akan menuntun kita untuk menuju kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, poin yang pertama adalah sukacita yang berakar pada Tuhan dan kelemah lembutan yang dikenal. Terdapat dalam Filipi 4 ayat 4-5. Nah, Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Biarlah kiranya kita bersukacita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh Tuhan, dan janganlah kita melakukan kebaikan supaya dipuji oleh banyak orang. Nah, poin ini Paulus memulai dengan perintah yang mengejutkan. Ia mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini bukan sekedar saran, melainkan sebuah perintah. Sukacita yang dimaksud ialah sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Nah, ilustrasi, bayangkan seorang anak kecil bermain di taman. Meskipun ada awan mendung di langit, sedikit kerikil di jalan, ia tetap bersukacita karena ia tahu bahwa ayahnya ada di dekatnya. Seperti itulah Tuhan dalam hidup kita. Ia selalu mengawasi kita dan menuntun hidup kita sekalipun kita tidak melihat dan kita tidak tahu. Nah, poin yang kedua adalah kedamaian melalui doa dan syukur, terdapat dalam Filipi 4 ayat 6-7. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dan bersyukurlah atas segala apa yang terjadi dalam hidupmu, sebab Tuhanlah yang merencanakan apapun dalam hidupmu. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Ia memelihara hati dan pikiran kita supaya kita tetap hidup di dalam Kristus. Nah, di sini Paulus berkata, ia beralih bahwa kita jangan khawatir akan masalah yang terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa ketika kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti selalu menuntun langkah setiap kehidupan kita. Ilustrasi, coba kita bayangkan sebuah jembatan gantung yang kokoh dibangun di atas jurang yang dalam. Di satu sisi ada kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Di sisi lain ada kedamaian dan ketenangan dan keyakinan. Nah, jembatan itu adalah doa dan permohonan ucapan syukur. Ketika kita melangkah di atas jembatan itu, kita meninggalkan beban kekhawatiran kita di belakang dan melangkah menuju damai sejahtera Allah. Jembatan ini adalah menghilangkan jurang, tetapi memungkinkan kita untuk melintasinya dengan aman. Nah, penerapannya adalah kekhawatiran adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Namun Paulus tidak mengatakan bahwa kita tidak akan memiliki masalah di dalam hidup kita, melainkan bahwa kita perlu khawatir tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, secara aktif poin ini mengajak kita untuk kita tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita mengalihkan fokus kita kepada hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana supaya kita tetap bersukacita atas segala masalah yang ada di dalam hidup kita. Nah, poin yang ketiga adalah memelihara pikiran dan menjalankan kebenaran untuk kehadiran Allah damai sejahtera. Nah, terdapat dalam Filipi 4 ayat 8-9. Dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, poin ini berbicara bahwa sukacita dan kedamaian adalah melalui doa. Paulus mengarahkan perhatian kita pada apa yang kita pikirkan dan bagaimana hidup kita. Dia memerintahkan kita untuk memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang positif dan mulia. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulannya, yaitu di
Perikop firman Tuhan tadi yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 4-9 adalah sebuah peta jalan yang luar biasa menuju kehidupan yang penuh sukacita dan kedamaian. Kita melihat bagaimana sukacita kita berakar pada Tuhan dan termanifestasi dalam kelemah lembutan yang dikenal. Kita juga telah belajar bagaimana mengganti kekhawatiran dengan doa dan ucapan syukur akan membawa damai sejahtera yang melampaui akal. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Shalom, terima kasih.